Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Ratnasari dari kelas Teknologi Mutakhir Pengolahan Air Limbah akan menjelaskan tentang reduksi dan oksidasi untuk pengolahan air limbah. Terdapat beberapa terminologi atau istilah pada proses oksidasi dan reduksi. Yang pertama ada advanced oxidation process yang artinya dalam proses ini menghasilkan gugus hidroksil yang radikal pada temperatur ruang dan pada temperatur tertentu. Kemudian ada anode ini elektroda yang dia bermuatan positif yang artinya dia akan bisa menarik molekul-molekul yang bermuatan negatif. Dan dia itu eh, ter- terjadi terjadi reaksi oksidasi. Kemudian kebalikan dari anode ada katode. Katode itu elektroda yang bersifat negatif dan dia akan menarik partikel-partikel yang bermuatan positif. Kebalikannya ya. Kemudian dia juga akan mengalami proses reduksi di situ. Selanjutnya ada chromophores yang artinya dia gugus fungsional yang dia itu bersifat sensitif atau responsif ya terhadap penyerapan cahaya, terhadap absorpsi cahaya seperti itu. Kemudian ada conventional oxidation process yang artinya dia proses oksidasi untuk mencapai proses oksidasi itu tanpa tanpa menghasilkan gugus hidroksil yang radikal. Kemudian terdapat elektron akseptor yang artinya dia mendapatkan elektron material atau sesuatu yang mendapatkan elektron, sedangkan untuk elektron donor dia yang memberikan elektron seperti itu. Kemudian terdapat juga oksidan. Oksidan itu bahasa lain dari reaktan yang menyebabkan terjadinya oksidasi. Jadi mungkin ada beberapa material yang dia bisa menyebabkan terjadinya oksidasi. Kemudian ada oxidation reaction, ya itu reaksi kimia secara kimia untuk kehilangan elektron. Jadi kalau oksidasi itu dia kehilangan elektron, kalau reduksi dia mendapatkan elektron seperti itu ya. Kemudian ada reduktan, reduktan sebagaimana oksidan, tetapi untuk reduktan ini dia itu eh, material atau reaktannya atau suatu cairan larutan begitu yang dia bisa menyebabkan terjadinya reduksi. Kemudian ada redox reaction yaitu setengah setengah reaksi atau setengah reaksi dari oksidasi dan reduksi seperti itu. Kemudian ya ada reduction reaction yang saya jelaskan sebagaimana tadi. Nah, dari reduksi oksidasi ini menunjukkan kalau sebenarnya redox ini bisa digunakan untuk beberapa material yang dia bermuatan positif maupun bermuatan negatif ya. Dan atau misalkan tidak ada apa namanya tidak ada muatan dia dia bisa mengoksidasi begitu ya, mengoksidasi dan mereduksi suatu komponen atau suatu polutan yang dia perlu untuk dihilangkan seperti itu. Nah, polutannya itu ada dua macam ya. Secara umum, ya secara kimiawi juga terdapat eh, senyawa organik dan juga senyawa inorganik. Nah, untuk senyawa organik ini macamnya banyak sekali. Karena senyawa organik itu biasanya tersusun atas atom CHON, maka eh, hasil dari hasil dari apa namanya hasil dari oksidasi organic compounds itu berupa karbon dioksida atau juga mineral asid, misalkan HCl seperti itu. Selanjutnya eh, ada material inorganik ya atau senyawa inorganik.
Nah, senyawa inorganik ini biasanya dioksidasi dengan cara presipitasi. Nah, salah satunya yaitu hidrogen sulfide dan juga gas gas odor seperti itu. Selanjutnya untuk oksidasi dan versus reduksi. Jadi sebenarnya eh, air atau wastewater ya, wastewater itu bisa dikurangi, direduksi polutannya, jumlah polutannya dikurangi menggunakan proses redox ini. Nah, untuk oksidasi itu sebagaimana yang tadi dijelaskan bahwa dia itu bisa digunakan untuk mengoksidasi dan mengoksidasi organic compounds dan inorganic compounds untuk oksidasi proses. Kemudian untuk reduksi proses itu biasanya digunakan pada proses denitrifikasi dan quenching residual oksidan. Kemudian terdapat beberapa tipe oksidasi. Yang pertama, secara konvensional artinya secara sederhana. Kemudian ada apa namanya enhancement atau apa ya bahasanya peningkatan dengan cara menambah meningkatkan nilai temperatur atau tekanan sehingga proses oksidasinya itu lebih cepat. Kemudian juga ada lagi advanced oxidation process ya. Ada proses oksidasi secara advance. Nah, untuk conventional chemical oxidation sendiri, dia biasanya menggunakan klorin atau klorin dioksida atau potasium permanganat. Sedangkan untuk oxidation prosesnya sendiri dengan peningkatan temperatur otomatis berbeda dengan yang konvensional ya. Dan juga apa namanya untuk advanced oxidation process itu sama dengan oxidation process yang artinya dia memungkinkan terbentuknya hidroksil. Hidroksil itu gugus HO ya, gugus OH atau HO ya. Kemudian terdapat selain otomatis kalau untuk oksidasi dan reduksi itu terdapat agen ya. Agennya itu berupa secara kimiawi begitu ya. Ada oksigen, ada klorin, ada klorin ya kan. Ada ozon, ada klorin dioksida, kemudian ada permanganat dan hidrogen peroksida. Nah, itu kalau misalkan secara trends, secara trends itu bisa diurutkan jadi seperti ini. Ada HO, ozon, terus hidrogen peroksida, terus ini ada HOCl, kemudian ada ClO2 dan KMNO4 dan Cl2 dan O2 seperti itu. Biasanya oksidan ini ditambahkan pada pre-oxidation. Pre-oxidation itu artinya di awal sebelum terjadinya oksidasi atau eh, kenapa kok di pre-oksidasi supaya dia lebih lebih mudah untuk dioksidasi seperti itu. Kemudian kalau di akhir dia biasanya digunakan untuk desinfeksi. Desinfeksi itu yang artinya dia bermanfaat untuk membunuh kuman yang kurang baik ya. Tapi ada juga yang dia di apa namanya dilakukan untuk oksidasi proses. Selanjutnya terdapat beberapa prinsip untuk oksidasi secara kimia.
Yang pertama ada taste dan odor dan kontrol dari odor itu. Kemudian ada removasi hidrogen sulfide. Kemudian ada penghilangan warna ya, dan juga penghilangan Fe juga mangan Mn ya, dan juga ada disinfeksi. Nah, ini di tabel berikut ini terdapat beberapa macam oksidan dan juga dan juga aplikasinya. Yang pertama ada aplikasi untuk chloride, hidrogen peroxide, permanganat, chlorine dioxide. Nah, ini biasanya dia convert metal metal Fe dan Mn menjadi tidak soluble, tidak bisa tercampur ya, dan merusak merusak metal organik kompleks ya. Kemudian ada ozon, AOP, ultraviolet, light permanganat, chlorine dioxide, itu biasanya digunakan untuk mengurangi, merusak dari segi taste, kemudian dari segi odor, kemudian dia merusak juga ikatan-ikatan organ, untuk material organik yang dia berbahaya, seperti pestisida, benzen. Benzen ini susah sebenarnya kalau misalkan di wastewater untuk dipecah itu karena dia bentuknya ring. Kemudian ada trichloroethane, kemudian ada methyl tertiary butyl ether. Kemudian ada eliminate color, kemudian ada eh, natural organic matter. Jadi ada beberapa material organik yang secara alam itu memang sudah ada di dalam wastewater. Kemudian ada juga disinfeksi oleh prekursor ya. Kemudian ada juga koagulasi. Jadi ada koagulasi untuk oksidannya menggunakan ozon, yang artinya dia mereduksi jumlah koagulan, atau bisa jadi juga dia mengimprove atau meningkatkan performa dari proses koagulasi. Kemudian ada biocidal agents, yang artinya dia itu bisa untuk apa namanya itu dia membunuh kuman. Ada beberapa oksidan. Yang pertama ada ozon, chlorine, iodine, ultraviolet lights. Nah, ini bisa digunakan untuk desinfeksi CT, atau mengontrol pertumbuhan dari alga. Berikutnya ada beberapa macam karakteristik dari agen oksidasi, ya kan? Dari agen oksidasi yang termasuk ada klorin, ada chlorine dioxide, ada ozon, ada hidrogen peroxide, dan juga potasium permanganat. Nah, terdapat beberapa properties. Yang pertama ada molecular weight, kemudian ada boiling point yang artinya titik didih, ada melting point yang artinya dia titik leleh. Kemudian ada latent heat, ada liquid density. Nah, semuanya ini di apa namanya digunakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalkan apa namanya karakteristik ini itu bisa digunakan untuk misalkan untuk ini tidak mungkin, misalkan untuk boiling pointnya di sini. Misalkan materialnya itu dia suhunya panas, seperti itu. Intinya properties ini disesuaikan dengan bagaimana kondisi wastewater yang akan kita oksidasi, seperti itu. Karena ini akan berpengaruh pada efisiensi prosesnya. Selanjutnya ada redox reaction. Nah, kalau di persamaan secara kimiawi ini, dia magnesiumnya sebagai reduktan,
dan teroksidasi, dan oksigennya tereduksi, dan sebagai oksidan. Jadi kebalikan ya, kalau dia direduksi berarti dia itu reduktan. Tapi kalau dia dioksidasi berarti dia reduktan, kalau dia direduksi berarti oksidan. Seperti itu, agen oksidan. Nah, yang pertama untuk cara menuliskan reduksi oksidasi ya, itu ada beberapa langkah. Yang pertama ada dia membuat dulu persamaan secara umum, secara kimiawi seperti ini. Zn plus 2HCl, ZnCl2 plus H2. Kemudian dari total total ion yang ada di sini tuh didefinisikan kembali, yang artinya HCl ini dipecah menjadi H plus dan Cl min, sehingga Zn yang sebenarnya tidak bermuatan positif maupun negatif, dia menjadi Zn 0, kemudian jadi 2H plus plus 2 Cl min, dan ZnCl2 ini dipecah jadi Zn2 plus plus Cl min, ya kan? Karena dia berada di titik equilibrium, sehingga dia menjadi Zn2 plus ditambah H2 plus 2 Cl min. Di sini kan Cl-nya 2 ya. Di sini jadinya juga 2. Setelah mengalami proses seperti ini, nah ini kan bisa terlihat kalau ternyata bisa disederhanakan menjadi Zn0 plus 2H plus menjadi Zn2 plus plus H2. Nah ini dia menyederhanakan dari proses ini menjadi seperti ini. Karena di sini 2 Cl-nya dia setimbang sama. Oleh sebab itu boleh boleh kalau misalkan untuk memudahkan pemahamannya kita hilangkan seperti itu. Kemudian karena redox itu membutuhkan elektroda, jadi terdapat beberapa ya elektroda yang bisa digunakan pada proses ini. Nah, ini selain apa namanya? Selain dia selain apa namanya dia terjadi reaksi kimia, sebenarnya dia juga terdapat energi yang bisa dihitung di situ di dalam prosesnya. Misalkan untuk F2 ini plus 2 elektron, dia menghasilkan 2 F min berupa akuin ya. Nah, dia itu bisa menghasilkan entalpi. Entalpi itu energi ya dalam volt. Dia sebesar 3,06 seperti itu. Baik, selanjutnya kita untuk standar elektrod ya. Untuk standar elektrod itu kita misalkan di sini pertemuan antara Zn dan HCl. Jadi di sini menjadi Zn seperti ini ya, kalau dimatematikan di kimia penulisan secara kimianya ditambah HCl menjadi Zn Cl2 plus H2 ya. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau reaksinya itu belum setara. Jadi dibutuhkan di sini ada 2 ya, biar setara. Nah, kemudian dari proses ini sebagaimana slide sebelumnya, Zn ini dia bernilai 0, ya kan? Karena dia tidak bermuatan. Kemudian ada 2H plus di sini. Dan juga dia ada 2 Cl min.
Selanjutnya ini juga berubah menjadi Zn2 plus ditambah 2Cl- ditambah H2. Karena dia memiliki Cl- yang sama, oleh sebab itu dalam apa namanya equation ya, equation 20.1.1 ini dia hanya mengambil Zn0 plus 2H plus menjadi Zn2 plus ditambah H2 seperti itu. Nah, ini setengah reaksi. Kemudian eh ya, oh ini enggak ini dijadikan setengah reaksi, maksudnya menjadi Zn2 plus plus 2 elektron. Kenapa kok dia ditambahkan 2 elektron? Untuk menstabilkan, karena di sini dia tidak bermuatan, sedangkan di sini bermuatan 12 ya. Selanjutnya untuk hanya karena dia 2H plus berarti dia membutuhkan elektron, yang artinya menarik 2 elektron, dia menjadi H2. Nah, secara apa ya? Secara total dari sel-sel ini sebenarnya didapat nilai 0,76 ini sebenarnya didapatkan eh, didapatkan dari sini. Zn ya, di sini ada 2 elektron, dia minus 0,776, dan HCl gimana ya dia HCl-nya? HCl dia bisa menggunakan H plus ini bersama Cl H plus ya, dia menggunakan H plus, H plusnya nih, dia ada 0,00. Oleh sebab itu dia di sini nilainya 0 dan di sini dia nilainya 0,76. Semisal semisal ini dibalik, misalkan Zn2 plus plus 2 ini, terus anak panah Zn menjadi Zn, dia bernilai negatif. Jadi bisa dibolak-balik nilai ini tergantung dari persamaannya ya. Selanjutnya eh, me- me- membalance membuat membuat setimbang persamaan redoks ini. Caranya seperti tadi. Kemudian berikut ini beberapa contoh terjadinya terjadinya reaksi reaksi oksida reaksi redoks untuk H2O2 atau hidrogen peroksida. Nah, dari sini bisa diketahui kalau hidrogen peroksida yang dioksidasi menggunakan C2H2Cl2, maksudnya ini oksidasi dari C2H2Cl2 menggunakan H2O2 ya. Balik saya ngomong. Ini dia menghasilkan HCl plus CO2. Nah, sebagaimana yang tadi disebutkan di depan, kalau oksidasi proses itu bisa berpotensi menghasilkan HCl dan CO2. Ini beberapa contoh, ada oxidation power ya. Oxidation power ini menunjukkan sama seperti tadi E0. Tadi E0 itu oxidation power. Dia untuk free radikal dia memiliki oxidation power sebesar 2,8. Untuk ozon dia ozon atom ya, maksudnya atom O ya, itu 2,42, sedangkan untuk ozon 2,07, hidrogen peroksida 1,78, potasium permanganat 1,7, dan sampai iodin 0,54. Nah, dari eh, deret deret elektrochemical ini dia diurutkan seperti ini dari yang besar sampai yang menuju yang kecil.
Tapi ini juga tidak menutup kemungkinan dia bernilai negatif. Kenapa? Karena terjadi perubahan ini ya, perubahan misalkan tadi yang misalkan tadi untuk misalkan tadi misalkan ya, H2O2 plus 2H plus ditambah 2E nya 2H2O. Nah, ini kan dia mempunyai E reduksi sebesar 1780 pound. Nah, ini bisa misalkan dia dibalik jadi 2H2O menjadi H2O2 plus 2H plus 2 ini. Nah, ini dia eratnya bernilai negatif seperti itu. Nah, oxidation itu juga dia bisa untuk reaksi Fe2 plus dan Mn2 plus. Kemudian juga ada ozon, kemudian juga ada HOCl, ClO2 dan potasium permanganat ya. Nah, prosesnya seperti ini secara singkat. Selanjutnya ada ini ya, karena hidrogen apa ya, H2S atau sulfat itu ya. Sulfat itu karena dia berbahaya bagi lingkungan, jadi dia kan dalam bentuk gas biasanya. Jadi dia perlu perlu di apa namanya? Perlu dihilangkan di lingkungan dengan cara oksidasi. Nah, oksidasi di sini dia memanfaatkan H2O2, juga ada yang memanfaatkan O3. Kalau untuk yang dia menggunakan H2O2 atau hidrogen peroxide, secara stoikiometri dia bisa menghasilkan sulfat ya, S2 sulfur ya, apa namanya? Atomnya sulfur juga 2H2O. Nah, di sini juga bisa dia harvesting S-nya, harvesting sulfatnya untuk penggunaan sesuatu gitu ya. Kemudian ada oksidasi Fe ya. Oksidasi Fe ini dia juga menghasilkan H2O. Yang artinya dia Fe ini bisa dipisahkan, dan dioksidasi menggunakan H2O2 hidrogen peroxide selain H2S. Sedangkan ada juga yang untuk sulfide dia dioksidasi menggunakan ozon, dia juga bisa menghasilkan sulfide yang dia bermuatan, dan juga dia menghasilkan oksigen dan H2O. Semua tergantung ini ya, semua tergantung material atau compounds atau senyawa apa yang digunakan untuk mereduksi atau mengoksidasi suatu polutan. Karena H2S ini juga termasuk polutan. Kemudian ada lagi yang oksidasinya menggunakan Cl2. Intinya dalam proses oksidasi ini dia terjadi apa namanya yang awalnya dia misalkan H2S dia bisa breakdown menjadi S seperti itu. Nah, ini beberapa ini ya, ozon jika berada di dalam lingkungan, jika dia bertemu dengan H, dia bisa menjadi HO2. Terus kemudian jika dia bisa apa namanya, dia dia juga bisa kehilangan H menjadi O2-. Kemudian dia bisa menjadi O2. Jadi ozon ini juga bisa bisa mengalami apa ya, radikalisasi gitu ya, karena dia kehilangan kehilangan hal gitu ya. Nah, secara singkat, overall kita bisa tahu ternyata oksidasi reduksi ini bisa bermanfaat untuk meremovasi Fe dan juga Mn. Selain itu, oksidasi reduksi ini juga bisa digunakan untuk desinfeksi yang biasanya digunakan sehari-hari di ini ya, biasanya untuk karbol gitu ya.
itu biasanya banyak mengandung Cl. Nah, di sini ada Cl2 plus H2O, HOCl plus HCl. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.